Perkenalkan, nama saya Anissa Zahwa dari kelas X4A semester 4 jurusan Bimbingan Konseling Universitas Indraprasta PGRI. Di sini saya memiliki suatu tugas dari konseling format klasikal, yakni konseling klasikal bersama kelas 8 Putri SMP Islam Arafah. Dan di sini saya akan memberikan suatu video yang berbentuk video tentang konseling klasikal menyesuaikan dengan RPL yang telah saya susun. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Check it out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada adik-adik kelas 8 Putri yang telah memberikan suatu luangan waktu kepada kakak di sini untuk memberikan suatu konseling klasikal kepada kalian. Dalam hal ini juga, sebelum kita pergi ke metode yang akan kita sampaikan, kakak akan memberikan suatu informasi kepada kalian terlebih dahulu. Jadi, mengapa ada suatu konseling klasikal ini? Yakni membantu kalian untuk mengetahui beberapa layanan dan beberapa asas. Nah, dalam konseling saat ini, kakak akan mengambil dari layanan informasi. Jadi, dalam suatu konseling ini ada beberapa layanan, yaitu layanan bimbingan konseling ini ada 9 layanan, yakni layanan orientasi, informasi, penangkapan dan penyaluran atau penguasaan dalam konten, konseling per orang, atau layanan konseling kelompok dan bimbingan konseling kelompok, atau layanan konsultasi, atau layanan mediasi. Nah, dalam hal ini kakak mengambil layanan informasi. Kenapa kakak mengambil layanan informasi? Kakak akan memberikan suatu informasi kepada kalian dalam bentuk konseling yang kalian belum mengetahui tentang layanan tentang informasi tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Terima kasih. Selanjutnya, apa sih layanan informasi ini? Layanan informasi ini adalah layanan informasi yang berusaha memenuhi kekurangan individu atau kekurangan dalam diri kalian akan informasi yang mereka perlukan. Jadi, dalam topik yang akan datang ini ada beberapa informasi yang perlu kalian ketahui. Mengapa seperti itu? Karena dalam halnya kalian sebagai siswa teladan dan calon orang-orang sukses harus mengetahui tentang topik yang akan kakak sampaikan tersebut. Selanjutnya, dalam layanan ini kepada peserta didik, layanan disampaikan berbagai informasi. Informasi itu kemudian diolah oleh kakak pribadi agar mencapai kepemikiran kalian semua. Bisa dipahami? Bisa. Selanjutnya, tadi kakak menginformasikan tentang layanannya nih. Nah, kakak akan menginformasikan kembali tentang asas-asasnya. Nah, dalam asas ini, bimbingan konseling itu mempunyai beberapa asas, yaitu salah satunya yaitu asas kerahasiaan. Nah, mengapa asas kerahasiaan ini? Jadi dalam konseling ini kita tidak boleh membukakan aib teman kita saat kita berkonseling itu dalam konseling individual. Namun kalau misalkan dalam konseling layanan informasi ini, kakak hanya memberikan informasi dan kalian pun memberikan informasi kembali ke kakak. Begitu. Jadi kayak sharing tentang masalah layanan informasi ini. Selanjutnya, asas kesukarelaan. Jadi maksud dari asas kesukarelaan ini yakni di mana diri kalian itu mengikuti konseling ini tanpa paksaan. Jadi dari diri kalian ingin mengikuti konseling tersebut. Jadi misalkan ada teman kalian yang mengikuti konseling, terus tiba-tiba kalian, Anda juga mau ikut deh, gak apa-apa, dari yang penting anak bolos sekolah gitu dari pelajaran ini. Nah, jangan seperti itu. Kalian mengikuti konseling ini karena dari diri kalian ingin berkonsultasi, ingin mengetahui, ingin memecahkan suatu permasalahan agar masalah itu selesai. Paham? Selanjutnya, asas keterbukaan. Dalam hal ini tidak boleh ada yang canggung antara konselor dan antara klien. Jadi antara konselor dan klien itu satu sama lain harus saling terbuka. Bukan hanya konselor saja yang memberikan suatu ide kepada kalian, namun klien pun bisa memberikan ide kepada kakak sebagai konselor di sini. Selanjutnya, asas kekinian. Maksud dari asas kekinian itu yakni asas di mana kalian itu update masalah perkembangan atau informasi yang akan kakak sampaikan. Jadi bukan hanya menurut kalian informasi ini tuh kayak gini deh,
setahu aku kayak gini dan lebih kayak gini bisa kalian utarakan karena kalian itu lebih memahami tentang informasi tersebut. Paham? Selanjutnya asas kemandirian dan asas kegiatan maksudnya kegiatan itu seperti ini, jadi mengadakan suatu kegiatan yang ada di sini. Selanjutnya kedinamisan, keterpaduan, kenormatifan, keahlian, ahli tangan atau tutur uri handayani. Adapun penjelasan mengenai asas-asas tersebut adalah sebagai asas kerahasiaan. Paham? Baik, selanjutnya kakak akan memberikan suatu kontrak pelayanan. Dalam hal konseling klasikal ini, kita mempunyai suatu layanannya itu adalah satu mata pelajaran. Nah, 1 jam mata pelajaran itu yakni 45 menit. Jadi, kakak harap kalian bersukarela dalam mengikuti kegiatan ini selama 45 menit. Setuju? Setuju. Oke, baik, bagus. Selanjutnya, di sini kakak akan bertanya kepada kalian semua. Apakah kalian sanggup untuk mengikuti konseling ini? Sanggup. Ulang kelas, apakah kalian sanggup untuk mengikuti konseling ini? Sanggup. Oke, selanjutnya sebelum kita mengikuti kegiatan konseling ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelumnya siapa yang akan memimpin doa? Jauza, Kak. Oke, Zauza silakan pimpin doa di sini. Teman-teman, sebelum kita memulai acara ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik. Terima kasih kepada Jauza. Semoga acara ini berjalan dengan lancar dan semoga acara ini tidak ada hambatan apapun. Selanjutnya yakni tentang perkenalan. Nah, di sini kakak juga akan memberikan suatu ice breaking atau suatu games dengan kata perkenalan. Bagaimana nih kak? Oh, sebelumnya kakak dulu nih yang memperkenalkan diri. Walaupun kalian mungkin ada beberapa orang yang sudah mengetahui kakak, cuman kita sering mendengar bahwasanya tak kenal maka tak sayang. Bagaimana kalian akan menyayangi kakak kalau kalian belum kenal kakak, ya gak? Oke, perkenalkan diri kakak. Nama kakak Anissa Zahwa. Kakak berasal dari Sukabumi. Baik, itu perkenalan dari kakak. Selanjutnya kakak akan mendengar nama-nama kalian dengan cara games. Bagaimana nih caranya? Pertama, jadi kakak kasih contoh. Misalkan kakak sebut nama kakak, nama saya Anissa Zahwa. Samping kiri saya siapa? Jadi samping kiri terlebih dahulu yang dijelaskan, baru samping kanan. Nah, samping kanannya siapa? Nanti dia jawab pertanyaannya. Paham? Paham. Oke, kita mulai. Udah siap semuanya? Siap. Are you ready? Ready. Oke, kita mulai. Perkenalkan, nama saya Anissa Zahwa. Samping kanan saya. Nama saya Mafira Ramadhani, sebelah kiri saya Kak Zahwa dan sebelah kanan saya. Nama saya Hana, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiro, dan samping kanan saya. Nama saya Munok Tafiana, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiro, Hana, dan samping kanan saya Andin. Nama saya Andin, sebelah ibu saya Alo. Nama saya Aladia Sunke, sebelah kiri saya Kak Zahwa, Makfiro, Hana, Anggun, Andin, dan belakang kanan saya. Nama saya Gifara Ganinovo, sebelah kiri saya Kak Zahwa, Makfiro, Hana, Anggun, Andin, Alo, dan sebelah kanan saya. Nama saya Karisa Samwa, sebelah kiri saya Kak Zahwa, Makfiro, Hana, Anggun, Andin, Alo, Gifara, dan sebelah kanan saya. Nama saya Baik Kaizwa, sebelah kiri saya Karisa, Gifara, Alo, Andin, Anggun, Hana, Makfiro, dan Kazawa. Dan sebelah kanan saya. Nama saya Aurelia Kaijin Siagian, sebelah kiri saya Kazawa, Makfiro, Hana, Anggun, Andin, Alodia, Gifara, Karisa, dan Baik, sebelah kanan saya. Aulia Putri Haryani, sebelah kiri saya Kak Zahwa, Makfiro, Hana, Anggun, Andin, Alo, Gifara, Karisa, Baik, Keke, dan belakang kanan saya. Nama saya Jauza Jihan. Sebelah kiri saya Kak Zahwa, Makfira, Hanui, Anggun, Andin, Alo, Gifara, Karisa, Baik, Aurelia, Awul, dan sebelah kanan saya. Nama saya Andrika Suraya Viva, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiro, Hana, Anggun, Andiana, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Jauza, dan samping kanan saya.
Nama saya Jasmine Putri Amalia, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andin, Alo, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Jauza, Raya, dan samping kanan saya. Nama saya Sasya Zaria, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andin, Aulia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Jauza, Raya, Jasmine, dan samping kanan saya. Gita Safira, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andiena, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Jauza, Raya, Jasmine, Aci, samping kanan, belakang kanan saya. Halo, nama saya Nazira. Samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andin, Alo, Gifara, Karisa, Baik, Raya, Keke, Aul, Jauza, Jasmine, Aci, Gita, dan samping kanan saya. Nama saya Natania, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andiena, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Zauza, Raya, Jasmine, Aci, Gita, Nazira, samping kiri saya. Nama saya Mutia Putri Lina, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andiena, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aul, Jauza, Raya, Jasmine, Aci, Gita, Nazira, Antania, dan samping kanan saya. Nama saya Sarah Maria Kaulia, dan samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andiena, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Jauza, Raya, Jasmine, Aci, Gita, Nazira, Tania, Mutia, dan samping kanan saya. Nama saya Tamari Fazila, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andin, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Aurelia, Aulia, Anggun, Raya, Jasmine, Aci, Gita, Nazira, Natania, Mutia, Sarah, dan samping belakang kanan saya. Nama saya Sylvia Keizanaya Putri, dan samping kiri saya Makfiroh, Hana, Anggun, Andiena, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Aurelia, Aulia, Jauza, Raya, Jasmine, Sadzi, Gita, Nazira, Natania, Mutia, Sarah, Mori, dan samping kanan saya. Nama saya sebagai Tarigan, dan samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andina, Aladia, Gifara, Karisa, Baik, Aurelia, Aulia, Jauza, Raya, Jasmine, Aci, Gita, Nazira, Tania, Mutia, Sarah, Mori, Sylvia, dan samping kanan saya. Nama saya Safira Kalimisa, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andin, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Jauza, Raya, Jasmine, Aci, Gita, Nazira, Tania, Mutia, Sarah, Muti, Sylvia, Zain, dan samping kanan saya. Nama saya Reva Sabrina Kaviani, samping kiri saya Kak Zahwa, Makfiroh, Hana, Anggun, Andiena, Alodia, Gifara, Karisa, Baik, Keke, Aulia, Jauza, Raya, Jasmine, Aci, Gita, Nazira, Natania, Mutia, Sarah, Mori, Sylvia, Zain, Safira, dan yang terakhir saya. Oke, kasih tepuk tangannya. Baik, sekarang kakak mau nanya ke kalian, siapa di antara kalian yang paling pintar di kelas ini? Kenapa Reva? Dia bisa nyebut semua nama. Oke, dia bisa nyebut semua nama, betul. Kasih tepuk tangannya. Oke, selanjutnya kakak akan membahas tentang materi landasan sosial, budaya, bimbingan, dan konseling. Slide selanjutnya, Andin boleh ke pencet ini. Oke, slide selanjutnya yaitu apa itu budaya? Siapa yang ingin berargumentasi tentang apa itu budaya? Yang ingin memberitahu tentang apa itu budaya, silakan. Oke, silakan Anggun. Budaya itu keragaman bangsa, suku, dari rumah adat, tarian tradisional, baju adat. Oke, kasih tepuk tangannya. Selanjutnya, ada yang memberikan tanggapan kembali? Apa itu budaya? Baik, selanjutnya ada yang ingin memberikan suatu saran ya? Oke, silakan Makfiroh. Menurut aku budaya itu seperti sejenisnya toleransi. Oke, kasih tepuk tangannya.
dapat mempermudah dan memahami karakter seseorang dari jenis budayanya. Oke, kasih tepuk tangannya. Oke, bisa ambil slide selanjutnya. Selanjutnya, menurut kalian nih, apa itu sosial? Ada yang ingin memberikan argumentasinya tentang apa itu sosial? Silakan Mutia, apa itu sosial? Sosial adalah bersosialisasi yang meragamkan kebersamaan yang dapat membantu orang di sekitar kita. Oke, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya ada yang ingin memberikan argumennya tentang apa itu sosial? Silakan Raya. Menurut Raya, sosial itu sikap memperhatikan sikap seseorang seperti itu lo menolak. Oke, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya. Oke, selanjutnya ada yang ingin memberikan argumen yang terakhirnya. Silakan, Kak Nazira. Menurut aku sosial itu kita sebagai makhluk sosial membutuhkan bersosialisasi karena kita membutuhkan satu sama lain. Oke, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya silakan Andiena. Baik. What do you think about this picture? Apa yang kamu pikirkan tentang ini foto ini tentang keragaman sosial budaya? Ada yang ingin memberikan suatu saran? Ada yang ingin memberikan suatu? Oke, bagus. Silakan Jauza. Keragaman sosial budaya itu jadi kita kayak kan ada juga tuh Bhinneka Tunggal Ika yang menyebutkan berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, foto tersebut ya sama kayak yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Jadi kita beda, misalnya Kak Ajau dari Sunda, Jauza dari Betawi atau yang lain, tapi kita tetap satu. Kita harus menghormati satu sama lain. Jangan mentang-mentang misalnya ada yang temen aku dari Jawa terus aku dari Betawi kayak ngehina gara-gara dia punya logat. Kita nggak boleh kayak gitu. Kita harus tetap menghargai satu sama lain. Oke, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya, Kamari. Menurut aku keberagaman sosial itu ya tadi yang seperti dibilang kayak Kak Jauza ini, seperti yang dilihat dari gambarnya itu kayak berbeda-beda gitu, dilihat dari pakaiannya, dari warna kulitnya, dari rasnya, budayanya dan segala macamnya itu berbeda-beda tapi kita tetap satu juga. Oke, berikan tepuk tangannya. Oke, selanjutnya silakan Kak Andiena. Baik, pendahuluan terlebih dahulu. Landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor dimensi kesosialan dan dimensi kebudayaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Seorang individu pada dasarnya merupakan produk lingkungan sosial budaya dimanapun ia hidup. Jadi maksudnya itu dimanapun ia hidup, dia produk sosial budaya, bukan dia produk sosial media. Paham? Selanjutnya, landasan sosial budaya ini merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada kalian. Maksudnya itu pemahaman antara ini dari budaya Sunda, ini dari budaya Kalimantan, ini dari budaya Betawi. Nah, tentang dimensi kesosialan, tentang dimensi untuk pergaulan. Nah, apa? Lingkungan ya, bisa disebut dengan dimensi lingkungan. Jadi maksud dari landasan sosial budaya ini kesosialan tentang beragam macam budaya yang bisa menjadikan satu pergaulan dari satu lingkungan tersebut. Selanjutnya, dan dimensi kebudayaan ini sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Jadi dia dari budaya Sunda berarti dia individunya ayu misalkan. Dia dari budaya Betawi misalkan dia individunya berani atau gagah misalkan. Seperti itu, bisa dipahami? Oke, bagus. Ada yang ditanyakan dari slide tersebut? Tidak ada? Semuanya paham? Selanjutnya Kak Andiena. Selanjutnya landasan bimbingan dan konseling, ini uraian untuk materinya. Kakak akan memberikan suatu materi kepada kalian. Yang pertama, individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Jadi kalian sebagai produk lingkungan budaya yang dibanggakan oleh daerah kalian masing-masing. Kedua, bimbingan dan konseling antar budaya. Jadi bimbingan konseling antar budaya itu harus seperti apa? Selanjutnya, 3, landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling. Yang keempat, permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Permasalahan apa saja sih yang selalu dilandasi karena kesosial budayaan ini?
Selanjutnya 5. Solusi dari permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya tersebut. Jadi solusi dari permasalahan ini apa saja agar sosial budaya ini tetap berjalan dengan lancar. Paham? Oke, selanjutnya Kak Andiena. Selanjutnya individu sebagai produk lingkungan sosial. Maksudnya itu kita bisa melihat dari gambar tersebut, individu ini sebagai produk dari lingkungannya masing-masing. Ada yang dia memakai jilbab, ada yang dia berkulit lebih coklat, atau ada dia yang berkulitnya lebih putih. Namun mereka itu sosial budaya tetap satu lingkungan, tetap satu sama lain saling menghargai. Contoh menghargai seperti apa? Yaitu saling merangkul, tetap tersenyum walaupun mereka berbeda-beda. Paham? Oke. Selanjutnya silakan Kak Diana. Selanjutnya kakak akan jelaskan individu sebagai produk lingkungan sosial budaya. Maksudnya itu ialah perbedaan itu bisa menimbulkan subjektif budaya sehingga akan berpengaruh pula pada upaya pemberian bantuan bimbingan konseling. Proses bimbingan dan konseling merupakan proses komunikasi antara konselor dan konselingnya. Jadi apabila memberikan suatu konseling itu kita harus mengetahui budaya dia. Jadi kita harus mengetahui karakter dia. Jangan sampai karakter orang Sunda dan orang Jawa itu disamakan. Orang Sunda misalkan dia kebentak sedikit nangis, orang Jawa kebentak sedikit dia lebih berani. Paham? Nah berarti kalau orang Sunda berarti harus agak dilembutin. Kalau orang Jawa kalau misalkan dikerasin karena sifat dia seperti itu, ya silakan. Karena dari dulunya sosial budaya dia seperti itu. Paham? Bagus. Selanjutnya silakan Kak Diana. Selanjutnya bimbingan dan konseling antar budaya. Saya sim. Maksudnya itu kita itu nggak ada yang beda-beda, semuanya itu sama. Apa? Silakan. Kalau Kak Anggun? Gak apa-apa. Say no to racism. Oke, please say together. Say no to racism. Oke, slide selanjutnya. Cut dulu. Andin nggak apa-apa dulu. Selanjutnya bimbingan dan konseling antar budaya. Perbedaan dalam latar belakang, ras, etnik, kelas sosial, ekonomi, dan pola bahasa menimbulkan masalah dalam hubungan konseling ini. Yang tadi kakak telah jelaskan terlebih dahulu. Dan dari awal pengembangan hubungan yang akrab dan saling mempercayai atau antar klien dan konselor menstrukturkan suasana konseling sampai peniadaan sikap menolak diri klien. Jadi terkadang ada sikap menolak diri klien karena dia itu beda ras atau beda budaya bersama kita. Makanya dari itu kita harus saling memahami budaya siapapun itu. Saat kalian menghadapi seseorang, terimalah dia, pahamilah sifat dia, budaya dia. Kalau misalkan dia sering marah-marah, oh iya dia itu budaya dari sini, oh iya dia itu asal daerahnya dari sini. Jadi jangan sampai kalian menjudge terlebih dahulu tanpa kalian mengetahui bahwasanya sifat dia seperti itu mengikuti asal daerahnya. Paham? Selanjutnya, landasan sosial budaya dalam bimbingan dan konseling. Nah, dalam landasan sosial budaya bisa terjadi seperti ini. Kok bisa terjadi seperti ini? Tanda tanya. Silakan slide selanjutnya. Nah, landasan sosial budaya dalam bimbingan konseling. Apabila perbedaan dalam sosial budaya ini tidak dijembatani atau tidak ada suatu konselor atau tidak ada suatu konseling antara klien dan konselor ini, maka tidak mustahil akan timbul konflik yang tadi seperti gambar tersebut, internal maupun eksternal, yang pada akhirnya dapat menghambat terhadap proses perkembangan pribadi dan perilaku individu yang bersangkutan dalam kehidupan pribadi maupun sosial. Jadi maksudnya itu ialah walaupun dalam hal seperti ini otomatis kalau misalkan kita tidak memahami perbedaan yang tersebut bisa terjadi konflik yang seperti gambar sebelumnya. Paham? Selanjutnya, kebutuhan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambahkan rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Jadi kenapa sih harus ada konseling? Nah ini jawabannya, kebutuhan akan bimbingan timbul karena terdapat faktor yang menambah rumitnya keadaan masyarakat di mana individu itu hidup. Ibaratkan gini, suatu masalah tanpa ada solusi, apakah akan selesai masalah tersebut? Nah, seperti ini juga suatu permasalahan karena tidak memahami antar budaya ini, apakah akan selesai kalau misalkan kita tidak bisa atau tidak mengetahui tentang bimbingan tersebut?
Tidak kan? Nah, seperti itu. Nah, faktornya itu perubahan konstelasi keluarga, seperti perkembangan pendidikan, dunia kerja, perkembangan kota metropolita, komunikasi, kesehatan mental, teknologi, kondisi moral, agama sosial, teknologi. Selanjutnya, nah, permasalahannya apa aja sih yang dalam sosial budaya ini? Permasalahannya itu yaitu permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya. Yang pertama, perbedaan bahasa. Kita sering lihat kan orang-orang yang perbedaan bahasa. Nah, nanti kita slide selanjutnya akan membahas tersebut. Yang kedua, komunikasi nonverbal. Nanti kakak akan jelaskan apa itu komunikasi nonverbal. Yang ketiga, stereotipe. Nanti kakak akan menjelaskan apa itu stereotipe. Yang keempat, kecenderungan menilai. Yang kelima, kecemasan. Slide selanjutnya. Bentar. Aduh. Di HP aja. Yang tadi permasalahannya itu yang pertama perbedaan bahasa. Contohnya nih, jangan lupakan bahasa daerah kalian. Ada yang jawab yo, polo, iya atuh, iyo, tinggi. Karena kita itu berbagai macam ini. Nah, makanya dari itu seseorang ini agarkan guru ini harus memahami satu sama lain. Jangan sampai yang ini dibully, yang ini enggak, karena dia itu satu budaya. Semuanya itu harus dipahami. Jadi walaupun mereka beda-beda bahasa, tetap guru ini harus memahami semua yang ada di sini. Paham? Oke, slide selanjutnya. Komunikasi nonverbal. Kita bisa melihat komunikasi nonverbal. Pengertian dan contohnya itu seperti yang digambar ini. Maksudnya itu ialah ente kasih aja ke mereka. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang memakai gerakan tubuh, ekspresi wajah atau sikap tubuh. Jadi maksudnya itu kita bisa melihat dari slide di sini, dia memberikan sikap wajah itu menangis. Berarti dia sedang sedih. Dia memberikan sikap wajah ceria. Berarti dia memberikan sikap wajah tertawa. Berarti dia sedang senang. Dia memberikan sikap wajah seperti sedang mempunyai suatu masalah. Berarti dia memberikan sikap nah, begitupun yang di sini. Ya, kita bisa melihat juga mengapa komunikasi nonverbal itu sangat penting agar kita bisa memahami satu sama lain. Kalau misalkan kita tidak bisa memahami tentang komunikasi nonverbal ini, maka yaitu komunikasi itu atau sosial budaya itu akan hancur. Paham? Nah, yang tadi permasalahan dari kalau misalkan kita tidak memahami tentang budaya sosial dengan konseling. Selanjutnya, Kak Diana. Selanjutnya stereotip. Apa ya? Stereotip. Stereotip, yaitu kalian bisa melihat dari gambar tersebut, I'm a person so I must be stereotype. Maksudnya itu ialah dia itu sering diejek gitu. Jadi kalian bisa melihat dari gambar tersebut, dia itu manusia. Dia juga punya suatu masalah. Setiap manusia itu mempunyai masalah. Gak bakal mungkin manusia itu jauh dari masalah dan jauh dari masa lalu yang tidak baik. Nah, makanya itu jangan pernah jadi orang yang sering menunjuk. Jadilah orang yang sering mengajak. Kenapa kalau misalkan kita sering-sering menunjuk dan sering menyalahkan, dia akan menjadi seperti ini. Dia akan menjadi sedih, dia akan menjadi tidak merasa dia itu sempurna, tidak merasa dia itu memiliki suatu kepercayaan diri. Paham? Makanya itu kita harus memahami tentang sifat ini. Kalau dia mempunyai suatu kesalahan, pahamilah dia. Ya, paham semuanya? Slide selanjutnya Kak Diana. Selanjutnya kecenderungan menilai. Kita bisa melihat dari gambar tersebut. Oke, ada yang ingin memberikan suatu argumen tentang gambar ini? Silakan Kak Anggun. Sesuatu yang jahat belum tentu jahat, sesuatu yang baik belum tentu baik. Oke, kasih tepuk tangan. Selanjutnya, saya Kak Anggun, ada yang ingin memberikan suatu saran tentang gambar ini? Oke, Kak Mutni silakan. Jangan menilai seseorang dari hanya penampilannya saja. Oke, kasih tepuk tangan. Tuh. Kita bisa lihat ya, contoh dari gambar ini seperti orang jahat, orang preman. Tapi dia itu mempunyai
walaupun penampilan dia seperti ini. Kalian sering dengar kan di bahasa yang don't judge the book by cover. Jangan pernah melihat bukunya itu cuma dari covernya aja. Contoh kecil seperti gambar tersebut. Ya, kita bisa lihat walaupun dia pernah dia berhati ini, kita bisa lihat dia walaupun dia seperti anak kecil, dia mempunyai suatu hal yang mungkin ada di sisi di mana hatinya itu mempunyai sifat yang negatif. Paham? Oke. Selanjutnya, kecemasan. Kenapa nih kita itu nggak boleh cemas? Kita sering dengar ya, dan di Al-Quran juga ada kan, kalau misalkan kita sering cemas, kalau kita sering terburu-buru, itu termasuk dari sifat setan. Termasuk dari sifat setan. Kalian mau nggak disamain kayak setan? Makanya itu jangan pernah menjadi orang yang cemas ya, jadi orang yang relax aja. Jadi orang yang be yourself tapi nggak terlalu memikirkan hal yang tak perlu dipikirkan. Selanjutnya, oke, dalam permasalahan tersebut solusinya itu solusi dari dalam landasan sosial budaya itu adalah solusi utama dari permasalahan yang terjadi dalam landasan sosial budaya yaitu dengan adanya konseling profesional yang bersifat antar budaya atau bahkan multi budaya yang merupakan kebutuhan yang amat mendesak bagi terselenggaranya pelayanan yang etis dan hal ini merupakan bagian yang integral dari tugas profesional bimbingan dan konseling. Jadi, kenapa kakak memberikan suatu materi ini? Bukan karena kakak ingin memberikan sosial atau IPS, tapi kakak ingin memberikan bahwasanya toleransi itu wajib. Memahami sifat satu sama lain karena sisi budaya itu wajib. Karena kalau misalkan tidak, maka akan terjadinya suatu konflik yang harus dilandasi dengan bimbingan konseling. Seperti itu, paham? Oke, slide selanjutnya. Oke, sudah habis. Kasih tepuk tangan untuk diri kalian. Selanjutnya kakak akan membagi 4 kelompok dari kalian untuk apa nih kak? Untuk diskusi antar kelompok bersama teman-temannya. Bagaimana nih? Masih lesu gak? Baik, dari jajaran yang satu terlebih dahulu ambil satu kertas satu. Ke depan? Boleh? Maju ke depan. Ya, maju sini. Ke sini, ngambil kertasnya satu orang satu. Ya, ambil, depan. Ya, ambil. Selanjutnya jajaran yang kedua. Jangan dulu dibuka sebelum kakak ada yang ngasih tahu. Sebelum kakak ada cerita dari kakak, maaf. Jajaran yang ketiga. Ya, selanjutnya jajaran keempat. Jangan dulu dibuka sebelum ada instruksi dari kakak. Selanjutnya jajaran kelima. Semuanya udah mendapatkan kertasnya? Udah. Oke, kita buka bareng-bareng. 3, 2, 1, silakan dibuka. Oke. Silakan kumpul per kelompoknya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan. Boleh nggak, Pak?
gambar di mana kalian harus mengisi pertama nama sekolah, kelas, dan semester berapa sekarang kalian. Terus temanya itu apa? Temanya itu yang tadi, landasan sosial budaya, bimbingan dan konseling. Selanjutnya permasalahannya itu apa? Sesuai dengan per kelompoknya masing-masing. Selanjutnya setelah permasalahan itu dipecahkan oleh kalian, nama kelompok kalian itu apa? Terserah kalian. Tapi nama kelompoknya kalau bisa nama budaya masing-masing atau nama pulau masing-masing. Oke, kita ini aja deh. Oke, aja terlebih dahulu. Selanjutnya nama kelompok kalian apa? Jumlah kelompok kalian berapa? Ketua kelompoknya kalian siapa? Silakan. Selanjutnya anggota kelompoknya siapa? Dan setelah anggota kelompok itu jelaskan. Bisa dipahami? Bisa. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Silakan per individu per kelompoknya Mas maju ke depan. Ini perwakilan per kelompoknya maju ke depan. Kelompok berapa? Kelompok 2. Apa? Papua. Papua, oke. Kelompok apa? Betawi. Betawi. Oke, kelompok apa? Sumatera. Sumatera, oke. Kelompok apa? Bali. Bali, oke. Selanjutnya, setelah kalian memberikan suatu gagasan ini, kita berikan waktu 10 menit atau 15 menit untuk menyelesaikan gagasannya. Kalian nanti setelah menyelesaikan gagasan tersebut, lihat video yang akan kita tampilkan. Oke. Atau enggak, gini dulu deh. Kalian lihat satu video tersebut, kan ada 2 video, nanti kalian nilai dan sesuai dengan gagasan kalian masing-masing. Paham? Oke. Permasalahan solusi dari permasalahan yang kalian dapatkan per kelompok masing-masing, oke? Silakan. Sambil dengerin kelas aja ya. Kalian sambil diskusi dong, kalian sambil diskusi. Indonesia is the most beautiful land in the universe. The land where we were born. The nation where we grew up. So many colors that live together in peace. With a million timeless treasures. With an abundance of natural wealth. Indonesia is not just wonderful. Indonesia is wonderland.
video yang pertama. Selanjutnya kakak akan memberikan video yang kedua. Silakan kalian simak dengan baik-baik dan ambil intisari dan maksud dari video tersebut. Bisa dipahami? Bisa. Oh, take 2 sekarang Bu. Iya, sekarang ini take 2.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia. Selanjutnya silakan kalian ambil intisari dari dua video itu. Kakak kasih waktu 5 menit 7 menitan. Silakan. Udah? Oh ya, silakan ambil. Halo guys, jadi kita nama lagunya adalah Papua. Papua. Betawi ondel-ondel. Nyok ditano ondel-ondelnya. Ya ondel-ondel ya. Ini ondel. Jadi ondel-ondelnya. udah jam 3:30 terus kita baru pulang sekolah kayak wow. Sekolahnya udah bagus, sekolah boring. Boarding. Sumatera pempek. Pempek. Ini Dengarkan baik-baik semuanya. Setelah ini kakak akan memberikan suatu lembar evaluasi dan suatu lembar evaluasi proses hasil siswa. Silakan kalian isi ini. Yang pertama isi nama, kelas, hari sekarang dan tanggal sekarang. Isi per masing-masing. Ada 2 kertas, silakan isi per masing-masing. Jangan nyontek ke temennya, ya. Paham semuanya? Paham. Ini ada berapa? 5. 6. Itu enggak itu satu orang, bukan 1 orang. 2. Bener ya, kita mau 3. 1 orang. 4, 2. 4. Berarti 5. Ini 5. Nah, apa sih proses sama hasil? Silakan lihat, jangan sampai sama ya si pertanyaannya. Takutnya sama. Nanti bisa ditukar. Iya, 1 orang 2. 1 orang 2. Iya. Oh, 3. 4. 5. 6. Berapa orang? Udah ya? Udah 6. Satu, 2, 3, 4, 5, 6. Oke? Udah ya? Silakan isi, jangan lihat ke teman kalian. Isilah sendiri-sendiri.
Jawabnya yang jujur aja ya, soalnya buat ini juga asik kok. Nah ya, bakal gimana itu sama kakak. Oke baik, adik-adik semua dengarkan baik-baik walaupun dengan hujan yang sangatlah besar. Untuk sekarang waktunya yakni evaluasi dan memberikan suatu pendapat apa yang kalian dapatkan selama kalian konseling di kelas ini. Ya, oke dari kelompok ujung siapa? Ya. Silakan. Oke, dari kelompok ini siapa yang ingin berpendapat? Oke, silakan berdiri. Jadi dari konseling hari ini kita bisa tahu gimana cara kita buat saling menghargai satu sama lain. Kita harus ngapain kalau misalnya kita ketemu sama orang yang beda-beda dari kita dan lain sebagainya. Oke, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya dari kelompok ini, siapa yang ingin memberikan satu pendapat? Oke, silakan. Dia. Kami bisa mendapatkan banyak toleransi, belajar saling menghargai, tidak membeda-bedakan satu sama lain, dan banyak lagi yang lainnya. Karena agama mengajarkan kami untuk tidak membeda-bedakan atau perpecahan. Karena tujuan dari agama ialah kemanusiaan dan kita harus saling menghargai satu sama lain. Oke, terima kasih. Beri tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dari kelompok ini, silakan baik berdiri. Dengan diadakan kegiatan ini, kami menghargai keberagaman budaya, toleransi, dan yang lainnya. Dan kita bisa lebih baik dan juga bisa mengetahui budaya bahasa, Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Selanjutnya dari kelompok yang terakhir, silakan berikan pendapatnya. Boleh berdua, boleh sendiri. Oke, silakan. Jadi dari konseling ini mendapatkan bahwasannya tidak boleh yang namanya memilih diri teman dari perbedaan apapun dan dari dirinya belajar bahwasannya perbedaan itu bukan hasil celah untuk menciptakan kebersamaan karena seseorang pasti membutuhkan seseorang lainnya. Oke, berikan tepuk tangannya. Selanjutnya. Dan dari konseling hari ini kita menyadari bahwa banyaknya perbedaan yang ada di Indonesia ini bukan berarti kita malah bermusuhan dengan berselisih. Justru kita harus memanfaatkan proyek ini dengan sebagai mestinya dan sebaik-baiknya. Oke, berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih untuk gagasan atau ucapan yang baik dari kalian. Semoga konseling kelas kali ini bermanfaat untuk kita semua. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dari perkataan kakak yang belum dipahami sama kalian, bisa kalian tanyakan di luar jam konseling tersebut. Selanjutnya
pasti menarik banget. Kenapa? Ini seru-seru gitu Mas Saja. Terus lihat video-video banyak. Baik. Selanjutnya dari kelompok yang bawah deh. Zain. Topik yang dibahas sangatlah penting. Kenapa menurut Zain penting? Oke. Selanjutnya. Atau Mori. Menurut Atau Mori, apakah kamu memahami pengertian dari informasi? Paham nih, pengertian dari informasi. Pengertian layanan informasi itu kurang paham. Kenapa kurang pahamnya? Tahu Pak? Karena tadi kurang paham aja kalau penjelasan. Oke, betul. Selanjutnya, apa harapanmu agar toleransi di Indonesia ini berkembang? Harapan saya budaya dan jiwa toleransi di Indonesia tidak berkurang dan selalu meningkat. Berikan tepuk tangan. Akhir kata, maka ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih telah menonton cuplikan video dari saya. Semoga bermanfaat untuk kalian semua. Pesan dari saya, jadilah konselor yang hadap dan bermanfaat untuk semua kalangan. Say goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.